Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-26. Pembahasan tentang yang berhubungan min karamatin wa manaqib wa siyar wa hikayat yang sudah saya janjikan di awal-awal Ramadan tentang Sultanul Awliya wa Fakhrul Asfiya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Kalau sebutan bin Musa itu jarang disebut ya di majelis-majelis manaqib. Lebih dikenal Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kalau kita lagi nyebut Saudara Imam kan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, binnya ke bawah kan. Kalau Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Allah alam, Allah Ta'ala sudah bikin seperti itu. Mada hikmatu ma adri fi kulli syai'in hikmah khalaqal khalqa hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Tapi harus tahu ya kita tentang binnya Syekh Abdul Qadir. Di beliau bin Musa Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Kalau mau nyari yang gampang di Lujainud Dani yang terkenal di Indonesia ini sebutannya Nurul Burhan. Nasab Sayyidi Syekh di situ ada di terangkan. Kalau di yang saya bawa ini Ithaful Akabir fi Sirah wa Manaqibil Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini. Di kitab saya ini huwa Sayyidina Al-Imam Muhyiddin Syekhul Islam Abu Muhammad Abu Saleh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Ibnu Sayyid Al-Sharif Abi Saleh Musa Jangki Dausat Wakila Jangka Dausat. Itu bahasa Ajam, artinya yuhibbul qital, senang perang. Ayah beliau Sayyidina Musa Ibnu Sayyid Al-Sharif Abdullah Al-Jili Ibnu Sayyid Muhammad Ibnu Al-Imam Yahya Al-Zahid Ibnu Al-Imam Muhammad Ibnu Al-Imam Dawud Ibnu Al-Imam Musa Ibnu Al-Imam Abdullah Ar-Ridha wa yulaqabu bi-Syekh Saleh aidan Ibnu Al-Imam Musa Al-Jawn Ibnu Al-Imam Abdullah Al-Mahd wa yuqalu Al-Kamil. Abdullah Al-Mahd disebut juga Abdullah Al-Kamil. Ay Al-Khalis haitsu lam yadkhul fihi nasabun akhar. Maksudnya tidak diragukan lagi nasab beliau. Ibn al-Imam al-Hasan al-Muthanna Ibn Sayyid al-Imam al-Jalil Al-Khalifatil Khamis. Nah, ini orang banyak nyebut kalau di salat tarawih kan Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam, wa ni'mal khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Cuma kita ma'asyir ahli sunnah sering lupa ada khalifah kelima. Sedangkan
yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah beliau itu tidak akan lengkap illa bi ayyamil Imamil Hasan. Al-Khalifatul Khamis Ibn Sayyidil Imamil Jalil Al-Khalifatul Khamis Sayyidi Syababi Ahlil Jannah bi Muhammad Al-Hasan. Imam Hasan bin Ali Raihanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khalifah kelima. Artinya khalifah kelima yang Rasyidin, Khulafaur Rasyidin yang diramalkan Nabi itu. Boleh kapan-kapan kita bahas hadisnya itu, ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah-khalifah setelah aku itu sekian tahun. Sayyidina Abu Bakar sekian, Sayyidina Umar sekian, Sayyidina Uthman sekian, Sayyidina Ali sekian. Dan jumlah angka tahun yang menjadi masa Khulafaur Rasyidin itu tidak lengkap kecuali dengan hari-hari Sayyidina Hasan sebelum penyerahan ke Sayyidina Muawiyah. Penyerahan Imam Hasan ke Sayyidina Muawiyah as-Sahabi al-Jalil itu juga diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu nyata sekali itu kasyafnya Nabi Muhammad sampai ke tahun-tahun pas. Kata buka fasal khas, insyaallah kapan-kapan pembahasan khusus tentang ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian-kejadian di masa depan yang akan dialami umatnya. Mulai dari kejadian angka khilafah yang Rasyidin sampai raja-raja, sampai nanti umatku begini, umatku sampai ayyamuna hadza. Hari-hari kita sekarang ini semua sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad. Terbukanya pakaian wanita, dicabutnya sifat malu, wah macam-macam. Dan pas tepat betul-betul An-Nabiyyus Shadiq, Siddiq Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Ibn Sayyidil Imam Amiril Mu'minin. Sayyidina Ali nih. Sayyidina Ali ini peristiwa beliau akan dibunuh kan diramalkan juga sama Nabi ini. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Imam Ali, pertanyaan tarbiyah, bukan pertanyaan Nabi tidak tahu, pertanyaan pendidikan guru ke murid. Soal ta'lim. Wahai Ali, apakah engkau tahu siapakah ashqal awwalin? Orang-orang yang paling syagi, paling celaka dari kaum dulu, orang-orang dulu. Kata Sayyidina Ali, ya saya tahu. Siapa kata Nabi? Akhirun naqah. Itu yang peristiwa Nabi Saleh. Wa aqaruha itu. Adamdam alaihim rabbuhum bidzambihim sawah itu. Yang menyembelih unta Nabi Saleh. Kata Rasulullah SAW, ya benar. Tapi apa engkau tahu siapakah ashqal akhirin? Orang akhir zaman yang paling celaka. Ana arwi bil makna ini. Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak. Tahu Allah Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasyafnya Nabi sampai segitunya ya. Apa kata Nabi? Qatiluka, orang yang akan membunuhmu. Tahu Nabi itu. Dan kasyaf ke depan itu pas itu. Rasulullah kalam begini pas. Kalam begini pas. Ngomong seperti ini terjadi. Dan tidak ada yang tidak terjadi, Nabi ya. Nabi. Jadi gini. Apa bedanya? Ini pemahaman saya ini. Sekarang qultu ana. Saya Abdurrahman yang ngomong. Ini pemahaman saya. Dipakai boleh enggak boleh, terserah. Saya punya paham begini. Kalau kasyafnya aulia itu masih bisa berubah. Bukan si walinya bohong loh. Enggak. Tidak. Wali juga selama menjadi wali enggak mungkin bohong, mustahil. Selama beliau menjadi wali ya. Kayak cerita wali yang ditanya sama orang, dimintai doa, ditanya pengen anak laki itu. Pengen anak laki. Kata wali itu, ya anak kamu laki, doakan. Laki. Lahir perempuan.
Nggak terima ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu datang terus ke si wali tadi. Aduka dulu bilang, ya Syekh, antum dulu kalah mana anak laki, oh perempuan lahir. Ibu-ibu, bapak-bapak lupa saya. Ibu-ibu kayaknya. Akhirnya kata si wali itu, wallahi, saya tidak mengatakan bahwa anak kamu laki itu, kecuali saya telah menyentuh, maaf ini, alat kemaluan bayi tadi itu. Ya, di alam sana ya, di alam mukasyafah itu. Saya sentuh. Walakin Allah, tetapi Allah Ta'ala memang ingin menguji saya supaya saya malu. Dirubah sama Allah. Ya Allah ma yasha' wa yuthbitu indahu ummul kitab. Kadang Allah begitu menguji. Bukan walinya nggak pas loh. Dengan ilmu kasyaf si wali tahu ini yang mau lahir laki. Nah, ini kisah ini setelah saya baca dulu ini cerita dulu. Akhirnya saya sowan ke Syekhuna kita Madura, itu kan ahli kasyaf juga. Saya cerita, saya baca pakai bahasa Madura, saya cerita sebisa-bisa saya. Beliau nggak paham Indonesia. Sebisa-bisa saya itu saya pakai bahasa Madura. Akhirnya cerita ke beliau. Kalau baca kitab gini. Senyum kita bilang. Memang begitu katanya. Memang begitu kasyafnya aulia itu. Nah, kalau nabi beda. Sebab ismahnya para nabi, maksumnya para nabi, siddiqnya para nabi dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Sebab ini hubungannya dengan nubuwah, war-risalah, hubungannya dengan wahyu, hubungannya dengan syariat. Ini berhubungan semua kalau nabi. Nggak kira nggak pas. Tidak mungkin, nggak ada ceritanya kayak tadi itu. Kasyaf gini terus sama Allah dirubah, maafi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas. Itu sepemahaman saya. Bedanya kasyful anbiya dengan kasyafnya aulia. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur. Kembali ke nasab Sayyidina Abdul Qadir bin Musa Ibn Sayyid al-Imam Amirul Mu'minin Asadillahil Ghalib Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Juga Sayyidina Hasan putra Sayyidah Al-Tahirah Az-Zahra Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha binti Sayyidina wa Habibina wa Azimina wa Qudwatina wa Qurrati A'yunina wa Afdalil Awwalina wal Akhirin wa Habibi Rabbil Alamin wa Rasulihi ila jami'i khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Sultanul Aulia dari jihad laki dari Sayyidina Musa. Nah, kenapa disebut Al-Hasani, Al-Husaini? Nasab Sayyidina Husain dari mana? Wa yattasilu nasabu Bazillahil Ashhab bi Sayyidina Imam Al-Husain As-Sibit radhiyallahu anhu min tariqi ummihi. Jadi kalau nasab Sayyidina Husain beliau peroleh dari ibu beliau Sayyidah Fatimah. Nama ibu Syekh Abdul Qadir ini juga waliyah ini. Sayyidah Fatimah min ahli al-wilayah wal khair was salah wat tarbiyah al-hasanah. Wa ada ini wa kanat ma'rufa fi jilan bizuhdi wat taqwa wal wara. Zahid ini. Ahli zuhud terus ahli wara. Makanya keluarnya anaknya kayak Syekh Abdul Qadir. Sebab kesolehan anak itu tidak akan lepas dari aklul halal. Jadi semakin wara bapak ibunya, semakin menjaga ayah ibunya tentang aklul halal, akan semakin soleh anaknya. Itu jangan remehkan itu. Di anak-anak Darul Hadis, anak-anak Ribadur Rahmah yang nantinya akan membangun rumah tangga, nikah, hati-hati itu. Aklul halal. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i
fawqa maujin yuj'alu. Sahibuz Zubat menasihati kita, amalan taat yang dikerjakan oleh orang yang makan haram, sengaja atau tidak sengaja loh. Kalau sudah urusan aklul haram ini, sengaja tidak sengaja ada asarnya, ada bekasnya. Mithlul bina fawqa maujin yuj'alu. Anda membangun taat dengan makanan haram di perut, seperti Anda membangun sebuah bangunan rumah atau gedung yang pondasinya adalah ombak air laut. Nggak bisa, roboh lagi. Sulit istiqamah. Ya, hati-hati. Syekhuna Ki Said, saya dengar dari salah satu murid beliau waktu itu ceramah di Hall Cikura, Ki Asmawi kalau nggak salah yang ceramah itu kan yang nyatat makna-makna, salah satu yang mencatat makna-makna, banyak sih yang nyatat banyak. Ya hampir semua yang taklim sama Syekhuna Ki Said waktu itu nyatat, Kiai Imam nyatat, Kiai Asmawi, Kiai Mustafa itu gurunya Kiai Ahmad itu juga lengkap catatan makna-makna kitab Dasuki. Wah itu wallah, ada ma'ani dari Kiai Said lain daripada yang lain itu. Fihi ilm wa nur. Kalau kita baca wa syarahis sadr. Itu cuma ini si Kiai Asmawi ini rapi catatannya ini. Makanya banyak yang nukil dari beliau itu. Catatannya rapi. Di antara yang beliau nukil itu min wasaya Syekhina Kiai Said ke murid-murid beliau itu. Kongkon hati-hati nang panganan. Hati-hati di makanan. Wallah bahaya. Bahaya betul itu. Tentang aklul haram. Repotnya apa? Sengaja tidak sengaja. Muskilah. Kalau tidak sengaja itu tidak berbekas, kita agak nyantai ya. Agak santai. Sengaja tidak sengaja. Kan ba'dul auliya kalau mau makan makanan yang haram, salah satu urat di tangannya yataharrak, isyarah bi anna al-akal ladha fi syai'. Kurang pas nih makanan, jangan dimakan. Ba'dhum ada yang lebih terang lagi, saya katakan lebih terang, mungkin Allah Ta'ala memang ya bikin begitu. Kelihatan makanannya jifa, bangkai. Ba'dhum setelah masuk baru terasa. Biasanya dimuntahkan itu oleh haula'il kiram. Wa fi hadzal ma'na katsir, banyak sekali riwayat-riwayat tentang menjaganya min ayyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min ayyamis sahabah. Kalau urusan aklul haram hati-hati dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ma'ruf yatahaffaz jam min aklil haram dan lain-lain. Muncul anak yang luar biasa seperti Syekh Abdul Qadir bin Musa ini karena ibunya wara. Sebab urusan makanan ini yang banyak berasal dari ibu. Dari ibu. Naam, untuk nyari fulusnya ayah, tapi yang memasukkan ke mulut bayi ini kan ibunya. Saya tidak mengatakan kalau bayi menyusu ke ibunya di bulan Ramadan itu tidak baik. Ya enggak ada masalah. Syariatnya belum jalan kok. Kan masih bayi. Tapi bayi Syekh Abdul Qadir dari dijaganya oleh Allah Ta'ala dari makanan yang tidak boleh dimakan, di Ramadan dijaga. Di Ramadan dijaga, padahal belum kewajiban. Itu disebut irhason liwilayatihi. Masih bayi saja sudah tidak kemasukan makanan yang tidak pas. Makanan itu halal, tapi kalau masuk ke mulut orang siang Ramadan, nggak pas ini. Bertentangan dengan peraturan raja diraja Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bayinya Syekh Abdul Qadir tahu. Sampai murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu kan salah satu yang menjadi khalifah Sayyidi Syekh Abdul Qadir di zamannya. Jadi ceritanya sudah pernah saya utarakan ini, tidak apa-apa saya ulang ya, sedang bahas Sayyidi Syekh. Ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke Imam Al-Haddad mau memberikan magam beliau. Kewaliannya itu mau dikasihkan ke Habib Abdullah Haddad. Kata Imam Al-Haddad, bukan saya nggak mau, nggak bisa ini, lah nggak bisa. Malah ini Idrus, saya sudah dipenuhi oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Wa ahalahu ala tilmidhihi Ahmad bin Zain al-Habsyi. Akhirnya jadi magam bisa dioper, ajib, dioper, dikasihkan ke Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Karena itu di kitab Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ketika beliau menceritakan tentang karamah-karamah Syekh Abdul Qadir, apa kata beliau? Wal yagbit ananan nagl lianna ahwal Syekh Abdul Qadir tubhirul aql. Kata beliau, udah nih pulpen gak bisa jalan lagi, udah gak bisa. Terlalu mencengangkan karamah Syekh Abdul Qadir. Beliau lagi cerita itu, min karamatihi qadha, min karamatihi. Akhirnya, wah ini gak bisa nih kalau diteruskan. Terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Ini Habib Ahmad bin Zain ini, alamah, gutub sampai ngomong begitu. Kalau saya punya paham begini ya, ini niat mendekatkan diri saja dengan beliau, dengan Sayyidi Syekh. Kalau azamah yang paling tinggi di antara para nabi dan rasul yang dimunculkan Allah Ta'ala di alam dunia adalah azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zahir fi dunya wa kadzalika fil akhirah ya, wa kadzalika fil akhirah wa fil barzakh fi ayyi alam min al awalim. Adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karamah untuk di alam dunia, saya ulangi lagi, bukan untuk di seluruh alam, untuk di alam dunia tidak akan ada yang bisa membandingi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Gak ada. Contoh kecil saja, contoh kecil. Saya dari kecil itu kalau ketemu kiai-kiai pasti minta ijazah saya. Mau ajengan, mau kiai, mau tuan guru, mau dari luar Jawa yang datang ke Darul Hadis, apa saya sowan ke rumah beliau itu, pasti saya minta ijazah. Itu kan ada hadharah, Fatihah sebelum ijazah. Pasti atasnya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawahnya biasanya Nabi Khadir, Nabi Ilyas, ada yang enggak pakai. Tapi tengah-tengahnya ini rata-rata sama ini. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cek omongan saya ini. Enggak berani itu ahli-ahli memberi ijazah itu ngelepas ini satu, ini Fatihah. Ini gawat ini kalau dilepas ini. Karena beliau itu Syekhul Thaqalain, Syekhul Insi wal Jin. Jadi majelisnya itu tidak hanya dihadiri manusia, dihadiri juga jin. Malah di manaqib Sayyidi Syekh yang saya baca, yang menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir, begitu beliau duduk di kursi, kan duduknya di kursi kalau ngajar dah. Duduk di kursi. Makanya dari riwayat Imam Al-Haddad, kalau saya tidak salah Imam Al-Haddad itu tamanna untuk membuat kursiyul wa'd seperti Sayyidi Syekh. Ada beliau tafakur, enggak jadi karena salaf al-alawiyin enggak pakai itu. Tapi kalau Sayyidi Syekh pakai kursiyul wa'd. Wah, hakiki. Beliau duduk, begitu mau buka itu malaikah, arwahul awliya, arwahul anbiya, arwahul mursalin, Nabi Khadir, kemudian sulahaul jin, dan yang paling terpenting yahduruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kayak apa rasa ruhani yang dirasakan oleh orang-orang yang hadir di majelis beliau? Dari mulai afdalul khalqi ajma'in, Nabi Muhammad mewujud,
kemudian a'lamu man ala wajhil ardi mawjud, Nabi Allah Khadir, al-anbiya mawjudun, terus al-awliya yang hidup-hidup banyak yang hadir. Kemudian yang meninggal arwahul awliya, dicampur ada rasa merinding dikit sebab jin-jin juga hadir. Tuh majelisnya Syekh Abdul Qadir. Enggak ada lagi saya kira ya. Saya kira belum ada lagi. Ya wallah alam. Rubbama mawjud khalifatu fi ayyi makan. Seperti majelis beliau saya enggak tahu. Yang jelas belum diriwayatkan ada majelis ta'lim sedahsyat majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang persis gitu saya belum baca dan belum dengar. Kalau mau bilang tidak ada takut keliru saya. Barangkali ya Allah Qadir Al-Mu'ti Hayy wa Khalifah Sayyidi Syekh fi Jamil Azman mawjud. Jadi saya tidak tahu barangkali di mana. Tapi belum dengar lagi. Dan kita jangan meninggalkan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir meskipun kita Thariqah Alawiyah. Sebab gudbiyahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam juga berasal dari situ. Silah kita dengan Sayyidi Syekh ada, nggak bisa dipisah. Antara Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dengan Sayyidina Al-Jailani ada hubungan megang gudbiyah kan. Meskipun nggak langsung ya, di wasithah lewat sapa kan. Dua masalah itu. Dua apa satu itu. Nanti saya lihat catatannya, takut keliru urusan Thariqah ini. Yang pasti itu gudbiyah Sayyidi Syekh nyampe ke situ, ke Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Terus wa tasmiyatu Syekh Masyaikhin al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Al-Faqih bismih dalilun kafin. Maha guru kita Al-Habib Abdul Qadir diberi nama Abdul Qadir kan tabarukan dengan nama Syekh Abdul Qadir yang bertabaruk ayah beliau Al-Habib Ahmad. Ini saja dari satu riwayat ini sudah cukup menunjukkan bahwa lana silatun qawiyatun bisultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa an abaihi wa ummahatihi wal muttasilin bihi fi silsilatihi thumma ila ruhil imamain الحبيب القطب عبد الله بن عبد القادر والحبيب القطب عبد القادر بن أحمد بن فقيه وأهل سلسلتهم أجمعين وإلى روح كل ولي وإلى روح كل ولي وإلى روح جميع أولياء الجن وإلى روح كل نبي وكل رسول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية الفتوح والمنوح والرسوح وصلح القلب والجسد والروح والتوبة عن النسوح والدوام على الجميع في الرضا وعافية بلا محنة الدنيا الأخرى وإلى حضرة الفاتحة.